Tapi faktanya hari ini orang Indonesia aja bisa sembuh tanpa vaksin. Bill Gates mengatakan 1,5 tahun. Itu artinya kita tidak butuh vaksin yang disediakan oleh Bill Gates nanti. Kita memiliki fakta banyak, bahkan sampai ribuan orang dari yang positif sampai negatif dan akhirnya dinyatakan sembuh, gitu kan, tanpa harus membutuhkan vaksin, entah itu vaksin dari siapapun. Selamat malam kawan-kawan Kasbi, masih bersama kami di Sekretariat Federasi Serikat Buruh Nusantara. Sudah hadir Koordinator Biro Pendidikan dan Propaganda, Bung Ocit. Apa kabar Bung Ocit? Baik ya, alhamdulillah. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai COVID-19 nih, hari ini yang masih rame dibicarakan. Nah, dari kacamata Bung Ocit mengenai COVID-19 ini sebenarnya seperti apa sih? Pandemi global pertama dinyatakan di Wuhan itu kan hingga akhirnya menyebar ke seluruh benua, hampir seluruh benua yang ada di dunia ini merasakan dampaknya itu kan. Secara global itu kan pandemi ini sudah terjadi, bahkan sampai menyebar di 5 benua. Ada di Asia, di Eropa, Amerika, bahkan setelah Cina itu dinyatakan menjadi negara pandemi, akhirnya kan di Eropa. Kita tahu Italia dan juga Spanyol gitu kan, mereka banyak sekali korban yang berjatuhan di sana. Bahkan yang terbaru sekarang yang luar biasa terjadi yaitu di Amerika gitu kan. Jadi kalau berbicara masalah pandemi global, ya memang kita tidak menutup mata dan tidak menutup kenyataan bahwa memang ini benar terjadi seperti itu. Dari penularan corona ini kan memang sama seperti flu biasa, dan ketidakjelasan kondisi ini itu tidak terlepas dari peran pemerintah. Lalu tadi kan Bang Ocit udah bilang ini dampaknya ke kaum buruh gitu. Dan kaum buruh banyak yang dirumahkan, artinya momen ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Lalu sebenarnya corona ini sih menurut Bang Ocit nih ya, ini kan agak sudah beberapa bulan tapi tidak ada belum ada vaksinnya. Dan sebenarnya ini apa sih yang terjadi gitu? Iya, jadi berbicara masalah hari ini gitu kan, keterlibatan pemerintah dalam menyampaikan informasi melalui media-media yang mereka sampaikan, katakanlah media mainstream gitu kan, ada semacam informasi yang berlebihan disampaikan oleh media bahwa sebenarnya kan tidak serta-merta kita harus setiap hari gitu kan disuguhkan dengan informasi-informasi tentang korban yang hari ini memang menjadi satu kekhawatiran juga gitu kan di masyarakat luas. Seperti tidak ada lagi yang harus mereka bahas sebagai pemimpin negara gitu kan, bahwa ada yang lebih penting sebenarnya kan daripada kondisi yang hari ini terjadi. Berbicara masalah hari ini saja itu kan banyak seperti di tengah pandemi itu kan ada DPR yang ngotot tetap membahas yang namanya Omnibus Law. Belum lagi itu kan kalau misalkan ngomongin secara global, bahwa harga minyak dunia juga semua juga orang tahu gitu kan, belum diturunkannya harga BBM berdasarkan apa yang terjadi secara global gitu kan, ada penurunan harga minyak dunia. Kita heran, yang lebih parahnya lagi hari ini pemerintah melalui Presiden Joko Widodo kemarin sudah mengumumkan bahwa akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, yang hari ini memang kalau berbicara masalah fasilitas kesehatan di Indonesia itu sendiri, ya mungkin kita tidak bisa menyatakan semuanya sudah baik, tapi sangat disayangkan di tengah pandemi yang sekarang terjadi, rakyat serba susah tapi dipaksa untuk membayar iuran yang lebih mahal lagi. Baru kemarin Undang-Undang Minerba disahkan oleh pemerintah DPR RI. Lalu selama kurun waktu beberapa bulan ini pemerintah tetap ngotot nih membahas Omnibus Law. Artinya kan memang pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID-19. Jadi menurut Bung Ocit, seperti apa sih seharusnya pemerintah melakukan edukasi mengenai COVID-19? Iya, kita sudah menyampaikan gitu kan terhadap pemerintah, baik pun itu DPR melalui kita aksi di media sosial itu kan, memberikan tagar fokus tangani COVID-19 itu kan, jangan bahas yang namanya Omnibus Law dulu. Kita menginginkan bahwa pemerintah dan DPR ini serius untuk menangani COVID-19 agar supaya masalah ini agar segera cepat terselesaikan. Kita tidak ingin hal ini terus berlarut-larut gitu kan,
kita juga ingin bagaimana caranya cepat bangkit gitu kan, supaya masalah ini segera diselesaikan. Kemarin baru DPR gitu kan membahas tentang undang-undang minerba. Kita mengetahui bahwa ini semacam memberikan karpet merah gitu kan kepada para investor khususnya di energi pertambangan gitu kan, yang akhirnya seolah mereka dianak emaskan gitu kan, dengan kondisi yang memang seharusnya hari ini pemerintah tidak lagi mengistimewakan mereka gitu kan, mengistimewakan mereka agar keberlangsungan usaha mereka melalui energi pertambangan dan juga mineral ini tidak lagi diperpanjang. Tapi yang sayangnya melalui undang-undang minerba tersebut mereka semacam dianak emaskan, dan mau tidak mau di tengah pandemi sekarang ini malah itu yang diberikan kepada para pengusaha, bukan bersolusi-solusi yang harus disampaikan bagaimana caranya penanganan COVID-19 ini segera terselesaikan. Oke Bung Ocit, jadi mengenai penanganan COVID-19 ini menurut Bung Ocit ini harus seperti apa pemerintah? Iya, pemerintah lewat dinas kesehatan gitu kan, saya berharap ada yang namanya rapid test secara massal, agar supaya dari rapid test ini kan mungkin hanya sepersekian persen akurasi dari rapid test itu sendiri, tapi paling tidak gitu kan, dari rapid test itu sendiri kita bisa mengetahui seberapa besar sih resiko ketika memang orang ini positif ataupun tidak gitu kan, dinyatakan positif, ketika memang itu menjadi proses yang nanti keberlanjutannya. Tapi berbicara masalah rapid itu kan, kita berharap kepada dinas kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang untuk melakukan yang namanya rapid test secara massal. Dan dari proses rapid test itu jadi nanti kita bisa ketahui berapa yang positif atau misalkan hanya reaktif atau memang negatif. Harapan kita adalah ketika memang penanganan itu serius dan nanti masuk ke jenjang yang memang lebih serius lagi gitu kan, ketika memang ada yang positif itu dinyatakan positif corona dan ditangani lebih serius lewat yang namanya swab test dan juga screening dan juga sebagainya gitu kan, kita berharap ada penanganan lebih serius lagi di sana. Jadi berbicara masalah positif COVID-19 gitu kan, tidak semua orang dinyatakan banyak korban yang meninggal dunia akibat dari COVID-19 itu sendiri. Mungkin saja gitu kan, mungkin saja ada penyakit bawaan yang memang sudah ada sebelumnya, dan harapannya adalah penyakit bawaan tersebut yang harus disembuhkan gitu kan, penyakit bawaan tersebut yang harus disembuhkan sehingga akhirnya itu sistem kekebalan tubuh si pasien itu sendiri meningkat, yang akhirnya secara otomatis, secara reaktif itu bisa menyembuhkan COVID-19 itu sendiri dari kekebalan imun tubuh si pasien itu tadi. Berbicara masalah vaksin, hari ini memang tidak ada vaksin yang dinyatakan hari ini bisa menyembuhkan COVID-19. Katakanlah begitu, menyatakan baru ada 1,5 tahun atau 18 bulan ke depan vaksin ini akan ditemukan. Kan tidak mungkin kita menunggu 18 ke depan. Kalau Bill Gates menyatakan bahwa dia akan menyediakan vaksin selama 1,5 tahun ke depan, tapi faktanya hari ini orang Indonesia aja bisa sembuh tanpa vaksin. Bill Gates mengatakan 1,5 tahun. Itu artinya kita tidak butuh vaksin yang disediakan oleh Bill Gates nanti. Kita memiliki fakta banyak, bahkan sampai ribuan orang dari yang positif sampai negatif dan akhirnya dinyatakan sembuh gitu kan, tanpa harus membutuhkan vaksin, entah itu vaksin dari siapapun gitu kan, apalagi Bill Gates menyampaikan seperti itu. Itu artinya Indonesia tidak butuh vaksin, yang hari ini saja bisa dengan sendirinya mereka sembuh tanpa vaksin. Indonesia harus membuat vaksin strain Indonesia. Dan berbicara masalah virus, antara virus di Indonesia dan mungkin virus secara global, entah itu di luar negeri, secara internasional, virus di Eropa, Asia, mungkin tipenya akan berbeda. Strainnya mungkin berbeda, dan kita harapkan adalah kepada pemerintah untuk menemukan segera vaksin yang dibuat strain virus Indonesia. Seperti itu. Di awal nih, tadi Bung Ocit udah bilang bahwa yang terkena dampak ini banyak sekali, termasuk kaum buruh karena sudah dirumahkan. Apakah cuma hanya kaum buruh saja nih terkena dampak? Iya, sudah barang tentu ini menjadi kondisi yang memang secara nasional terjadi. Secara dampak, ini tidak hanya saja terdampak terhadap kaum buruh. Secara umum masyarakat luas, entah itu pedagang, petani, nelayan, bahkan pusat-pusat perbelanjaan yang memang banyak mempekerjakan pekerjanya di sana gitu kan, ini sangat terdampak. Bukan hanya industri saja yang ditutup, bahkan ada juga pusat perbelanjaan juga yang ditutup,
hingga akhirnya berdampak kepada masyarakat luas secara umumnya. Kita memang selalu berharap kondisi ini agar selalu cepat selesai dan juga cepat diatasi. Yang harapan terdekat kita adalah akhir Mei ini juga segera diselesaikan masalah ini, karena secara ekonomi kita harus berubah kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus bangkit, kita harus move on dari kondisi yang sekarang terjadi, tidak lagi dikhawatirkan, apalagi media-media selalu menggiring opini dengan kondisi yang hari ini terjadi. Kita berharap kepada media jangan terlalu berlebihan menyampaikan suatu informasi, terlalu lebay menyampaikan suatu informasi. Kita tiap hari dicekoki dengan informasi corona. Yang memang kita tahu kondisi ini memang terjadi dengan dampak akibat daripada corona. Tapi bagaimana caranya kita bangkit dari hal-hal yang seperti ini, tidak lagi kita ditakut-takuti dengan yang justru ini menjadi fobia tersendiri, gitu kan. Orang tidak akan bangkit karena ada rasa kekhawatiran. Jadi kita memohon semua kalangan bekerja sama untuk bagaimana caranya kita segera bangkit, khususnya pemerintah fokus menangani COVID-19 dan tidak melakukan hal-hal yang memang akan menyakiti hati dan perasaan orang Indonesia. Terakhir nih Bung Ocit, jadi kita sudah terkena krisis kesehatan, krisis ekonomi. Lalu setelah ini kita sebagai kaum buruh nih harus seperti apa? Ya, tentunya kita sebagai buruh harus bangkit gitu. Harus bangkit dari keterpurukan ini, dari yang kemarin banyak korban-korban PHK akibat dampak dari COVID-19 ini, dan juga banyak tenaga medis juga yang banyak menjadi korban, entah itu mereka meninggal dunia, bahkan positif yang sampai hari ini masih tetap dirawat, dan juga kalangan-kalangan yang terdampak atas kondisi hari ini terjadi. Kita berharap seminimalnya akhir Mei ini, kita besok sudah mau mendekati hari raya dan kita masih ada kekhawatiran itu kan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar, tapi kita selalu berharap bagaimana caranya semua lapisan masyarakat, semua kalangan dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling atas untuk bekerja sama bahu-membahu agar kita segera bangkit dari kondisi keterpurukan kita hari ini. Kita segenap bangsa Indonesia berharap hal ini segera selesai. Adapun tidak itu vaksin, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus segera bangkit, jangan terus berlarut-larut dalam kondisi yang keterpurukan ini terjadi yang akhirnya justru melemahkan kita sebagai masyarakat. Kita harus bangkit dalam kondisi ini, kita harus meyakini bahwa suatu saat kita yakin hal ini segera diselesaikan. Hal ini membuat kita yakin kita akan bangkit bersama-sama. Semua kalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat bahu-membahu kompak untuk segera bangkit dari kondisi ini. Terima kasih.